Shalom Bapak Ibu, bersama kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang luka batin. Sekarang kita masuk luka batin yang keenam. Fenomena luar yang kita bisa lihat, tingkah laku yang bisa menggambarkan, mewakili rasa luka batin yang dialami oleh seseorang Bapak Ibu. Perhatikanlah, beberapa orang dengan luka batin tertentu ingin terus-menerus menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Jadi pengalaman yang pernah dia alami, pengalaman situasi yang buruk, yang menakutkan, yang traumatis, dia selalu saja ingin menceritakan. Kepada siapa dia bertemu ingin bercerita, kepada siapa ingin dia berjumpa dia ingin bercerita. Dia ingin mengulang-ulang cerita yang sama oleh karena trauma dari masa lalu. Tapi ada orang lain yang tidak mau menceritakan sama sekali luka-luka yang dia alami. Jadi perhatikan Bapak Ibu, orang yang mengalami luka batin bisa saja terus-menerus menceritakan luka yang dialami, atau sebagian malah diam sungguh-sungguh, tidak mau menceritakan, menutup rapat-rapat, dia tidak bersedia ada orang lain yang tahu tentang hal itu. Dia simpan sendiri, dia keep sendiri. Ini sama buruknya. Menceritakan pengalaman itu terus-menerus kepada orang tertentu akan membuat kita terus-menerus tambah terpuruk. Kita merasa mengasihani diri, itu akan merusak kita lebih jauh. Tapi mendiamkannya, mengendap di hati kita, lalu itu akan terus bertumbuh, berakar dalam diri kita, itu juga akan mematikan bagi kita. Menceritakan terus-menerus tidak baik, menyimpannya terus-menerus juga tidak baik. Lalu apa solusinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Jika engkau mengalami luka batin yang seperti ini, yang terus mengulang-ulang cerita yang sama, atau tidak mau menceritakan sama sekali, perhatikan nasihat firman Tuhan Amsal 30 ayat 33. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Bapak Ibu, dengan menceritakan terus-menerus akan membangkitkan amarah di hati kita. Kita akan terus tambah emosi, kita akan terus tambah jengkel. Apalagi rekan yang kita bawa bercerita tidak bisa mengimbangi dengan menolong kita. Tetapi dengan menyimpan terus-menerus, seperti firman Allah tadi, itu juga akan menekan kita. Pertengkaran akan timbul, kita akan konflik dengan diri kita sendiri. Karena itu kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Karena itu kita kalau begitu, kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama. Kalau kita bercerita, berceritalah kepada Kristus. Datang dalam doa, ceritakan semua kepada Tuhan. Kalau kita menyimpannya, simpanlah bersama dengan Kristus. Karena dialah satu-satunya pribadi yang bukan hanya punya jawaban, tapi juga yang sanggup menyembuhkan luka batin kita. Bapak Ibu, hanya dengan menceritakan, engkau sedang membongkar semua kerusakan dirimu. Engkau sedang menanamkan benih-benih yang tidak baik kepada dirimu sendiri. Kalau terus-menerus mengumbar trauma masa lalu dari luka batinmu. Atau engkau menyimpan rapat-rapat, menyembunyikan begitu rupa, itu juga akan merusak dirimu. Jauh lebih baik datang kepada Tuhan. Jika engkau ingin bercerita, bercerita kepadanya. Jika engkau ingin simpan, simpanlah bersama dengan Dia. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang sanggup menyembuhkan luka-luka batin kita. Mungkin kita tidak pernah akan menjadi sama seperti semula lagi. Tapi sekurang-kurangnya kita akan sembuh, kita akan pulih. Bahkan Tuhan bisa pakai kita untuk memulihkan orang lain ketika mengalami luka batin seperti yang kita alami. Bapak Ibu, kita tidak tahu. Hampir semua manusia mungkin mengalami luka batin. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Setiap kita punya luka batinnya masing-masing. Setiap kita punya sesuatu yang membuat perasaan kita terluka sangat dalam. Apapun itu Bapak Ibu, mari kalau engkau ingin cerita, ceritakan kepada Kristus. Jika engkau ingin itu tersembunyi dari semua orang, biarlah itu tersembunyi bersama dengan Kristus. Engkau dengan Dia intim, datang kepada Dia. Pertolongan akan datang Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.